Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ansi Septirtian C dengan NIM C0 dan 022005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Pengertian persediaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Jenis-jenis persediaan. Pertama, persediaan bahan baku, mengacu pada barang yang digunakan untuk produk atau persediaan perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Yang ketiga, persediaan barang jadi, mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Penyajian persediaan. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Persediaan disajikan dalam neraca dengan akun lawan cadangan persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut harus disajikan dengan jumlah yang sama, safe balancing. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Tujuan persediaan. Tujuan dari akuntansi persediaan adalah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Maka seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan akun dari masing-masing transaksi. Sistem pencatatan persediaan. A. Sistem periodik, yaitu pada sistem akhir periodik dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. B. Sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Metode penilaian lainnya. 1. Berdasarkan harga perolehan. A. Metode identifikasi khusus. B. Metode masuk pertama keluar pertama, first in first out FIFO. C. Masuk terakhir keluar pertama, last in first out LIFO. D. Metode rata-rata averager. 2. Berdasarkan estimasi. A. Metode laba kotor. B. Metode eceran atau retail. Pengukuran persediaan. 1. Biaya pembelian. 2. Biaya konversi. 3. Biaya-biaya lain. Pengungkapan persediaan. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Ketiga, kondisi persediaan. Contoh soal. 1. Biaya perolehan 1000 unit persediaan PT ABC diperoleh dengan pembelian sebagai berikut. Harga beli 7 juta, bea masuk 700.000, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan 770.000, biaya angkut 530.000. Harga perolehan 9 juta. Jadi, harga perolehan per unit adalah 9 juta. PT ABC menggunakan metode FIFO dalam menghitung. Menurut tabel sebelumnya, harga perolehan persediaan PT ABC pada tanggal 31 Desember adalah 5.500.000. Jika nilai realisasi bersih persediaan adalah 5.800.000, harga perolehan laba kecil dari nilai realisasi bersih, sehingga persediaan akan muncul di saldo dengan harga perolehan 5.500.000.
Oleh karena itu, nilai inventaris berdasarkan standar akuntansi keuangan dan undang-undang pajak adalah sama dan tidak perlu ditinjau. Lain halnya di mana nilai realisasi persediaan bersih adalah 5.300.000. Dalam hal ini, nilai realisasi bersih lebih rendah dari harga perolehan, sehingga persediaan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan nilai realisasi bersih 5.300.000. Pada tanggal 31 Desember 2016, PT ABC akan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Kerugian atas penurunan nilai persediaan 200.000, cadangan penurunan nilai persediaan 200.000. Contoh yang kedua, pada tanggal 3 Februari 2017, PT Bulan Jaya melakukan pembelian barang dagang secara tunai sebanyak 80 unit dengan harga 8 juta. Belum termasuk PPN. PT Bulan Jaya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sejak 1 Januari 2015. Pembukuan atas persediaan menggunakan sistem perpetual. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pajak masukan 10% dikali 8 juta sama dengan 800.000. Harga 1 unit barang 8 juta dibagi 80 unit sama dengan 100.000. Pada tanggal 28 Februari 2017, PT Bulan Jaya menjual 20 unit barang secara tunai dengan harga jual 120.000 per masing-masing unit, belum termasuk PPN. Maka, pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pajak keluaran 10% dikali 2.400.000 sama dengan 240.000. Persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bulan Jaya per tanggal 28 Februari adalah 100.000 dikali 60 unit sama dengan 6 juta. Harga pokok penjualan 100.000 dikali 20 unit sama dengan 2 juta. Apabila PT Bulan Jaya belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. PT Bulan Jaya tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga pajak masukan ditambahkan sebagai harga perolehan barang dagang. Maka, harga 1 unit barang dagang adalah 8.800.000 dibagi 80 unit sama dengan 110.000. Maka jurnal untuk transaksi penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.